Udah? Udah. Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak penonton-penonton bayaran yang ada di studio. Ada Melon, ada Adit, ada Ganis, ada Rahman Botak, dan juga ada Skoy Pican. Terima kasih banyak semuanya. Berjumpa lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, satu-satunya acara orang di channel orang. Bersama saya Abdur Rasad dan juga Cing Abdul Ahrian. Wes! Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang, biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong. Bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Dan minggu ini saya masih pakai kaos Rihlab ini. Ini kaos yang keren sekali yang teman-teman bisa dapatkan kalau teman-teman daftar umroh bersama saya dengan Rihlab. Yang akan jalan insya Allah tanggal 1 sampai 9 September. Insya Allahnya agak tebel, agak bold. Karena kami sudah bayar maskapainya teman-teman. Kami sudah bayar duluan, sampai saat ini baru daftar baru 4 orang. Jadi tolong, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan teman-teman mau membantu saya untuk ayo dong umroh bersama saya gitu. Insya Allah perjalanan baik bersama Rihlab. Amin. Amin. Yang di sini siapa yang belum umroh? Skoy. Insya Allah ada Skoy. Kalau Rihlab udah jalan, udah ini ntar nanti gua ajakin deh. Insya Allah. Amin. Kenapa? Kita sholat asar. Sholat asar nih. Udah, sholat asar. Rahman imam. Terus kita udah berdiri. Benar, Skoy masih wudhu tuh. Lagi bunyi-bunyi air lah. Ayo ini kasih tempat buat Skoy. Akhirnya kita geser ke sini biar paling kanan tuh ada tempat. Udahlah sholat kita. Sholat rakaat keempat mulai rintik. Kan kita sholat di luar, mulai rintik. Tahiyat akhir makin deras, bulir-bulir makin jelas tuh di keramik tuh gede-gede. Udah habis itu salam, begitu kita salam, kita semua jalan masuk, Skoy juga jalan masuk. Terus saya bilang, Skoy kok lu 3 rakaat doang? Karena dalam pikiran saya, dia masuk. Dia masuk, minimal adalah 1 rakaat ketinggalan gitu kali. Tapi kan lo tungguin. Kita nggak tungguin. Kita tungguin, kita tuh maksudnya kasih dia tempat aja. Tapi kita nggak tungguin. Nah, saya nggak tahu tuh. Sejujurnya saya nggak tahu dia masuk pas di mana, saya nggak tahu gitu. Nah, cuman dalam pikiran saya... Selesainya bareng. Iya, kita salam, kita masuk, dia juga masuk bawa sajadahnya dia. Saya bilang, lu kok 3 rakaat doang gitu. Karena waktu saya sholat, imamnya yang tadi ya, imamnya Syekh Rahman ini, bacanya agak lumayan cepat menurut saya. Agak lumayan. Jadi kayaknya ketinggalan lah. Kayaknya ketinggalan 1 rakaat deh. Kayaknya gitu. Gue juga nih. Pernah sama Vicky Prasetyo waktu syuting anak sekolah maghrib, dia duluan, gue masuk sama dia. Tapi menurut gue di 3 rakaat, menurut dia gue masih 2 rakaat. Pas dia salam, gue juga salam. Dah, kalau salam sih kata gitu. Dah kan udah kelar, kan lo tadi masuk gitu. Enggak, gue 3 rakaat. Enggak, kayak lu baru 2 gitu. Lah Cing Abdul masuk pas
Rakaat keberapa? Rakaat pertama lah. Orang Oh, gua, berarti masih rakaat pertama. siapa tahu, kali gue juga lupa. Tapi kalau menurut dia udah rakaat kedua. Waktu saya ngambil tepok dia tuh, dia ngerasa Udah rakaat kedua. Kalau menurut Abel gue, ngerasa, ya, itu rakaat pertama. Gue yakin aja. Enggak. Jangan Cing Abel memang 3 rakaat, dia yang 4. Dianya yang 4, cuma dia nggak sadar. Tapi menurut pengakuan Skoy, dia dapat rakaat pertama. Iya, mungkin. Ya. Cuman saya berpikir lucu aja gitu, gara-gara hujan, asar jadi 3 rakaat sih lucu sih. Gara-gara hujan, takut kehujanan, asar jadi 3 rakaat. Jadi tapi kan dia yang tahu. Hah? Yang tahu dia. Iya, yang tahu dia sama paling Bang Adit mungkin, karena Bang Adit yang paling Di dekat sama sampingnya. dia kan. Dia Bang Adit, Melon, saya Ganis. Jadi saya dengan dia memang agak jauh, jadi saya nggak tahu. Iya. Tapi kayaknya dapat. Mau Kayaknya dapat. kalau udah yakin sih. Iya. Itu kan pokoknya sesama muslim itu harus ada 70 alasan dulu. 70 husnuzon dulu. Jangan suzon. Sebelum lo suzon ya. Iya, harus mengedepankan husnuzonnya. Minimal 70. Saya dengar di IG Reels. Iya, malah waktu saya bilang, kasih tempat buat Skoy. Masa Melon bilang, emang Skoy sholat? Padahal udah jelas terdengar ada suara percikan-percikan air yang kita tahu itu percikan air yang Jangan-jangan wudu dia, itu. Jangan-jangan dia emang nggak wudu. Cuman lo ngomong tunggu Skoy. Nah, gue ditungguin nih kata Skoy. Kayaknya dia nggak dengar deh. Soalnya waktu kita ngomong tuh lagi bunyi percikan-percikan air, Cing. Kayaknya kalau di kamar mandi lagi percikan air, susah deh kita dengar suara di luar. Iya. Dan percikan air wudu tuh khas banget. Kita bisa tahu kayak, oh ini lagi wudu nih. Iya betul. Iya nggak sih ya? Iya. Ketimbang kayak Tapi kalau lagi yang Jumatan, emang Skoy adalah orang yang terakhir sampai masjid sono. Di antara orang sini ya. Di antara orang sini, kalau lagi Jumatan, gue aja deh, kalau di belakang nih yang di luar tuh, berarti gue udah agak telat nih. Biasa gue dapat di dalam dah. Gitu. Sini, belakang gitu. Ius. Gitu. Skoy terakhir dah tuh. Dia lagi ceramah-ceramah keluar lagi habis wudu. Wah, Skoy itu gitu. Rahman sama Dion mah di dalam. di depan udah. Depan dia selalu. Jangan-jangan Skoy itu ada masa-masanya di luar kehujanan, Jumatannya 1 rakaat doang. Gitu. Orang salam dia ikut salam juga kayak daripada kehujanan. Iya. Jadi Atau dia sengajain itu, dia tunggu lama-lamain kayak anak kecil kan. Tunggu lama-lamain aja masuknya ntar. Kalau udah ini baru gue wudu. Iya, kadang anak kecil saya suka gitu, suka lihat gitu yang waktu taraweh atau apa. Orang mau ruku baru mereka takbir gitu. Yang penting dapat ruku. Kemudian mereka tuh duduk. Kayak menggunakan ya. Iya, mereka duduk ngelihat orang lagi sholat, duduk. Begitu imam udah mau ruku, nah baru mereka Allahu Akbar gitu. Menyiasati hukum. Iya. Ya secara hukum dia sah aja. Sah aja. Padahal secara ininya ya, secara nanti kita salam kan bareng-bareng juga. Iya, cuman dia bisa santai dulu. Iya. Dia bukan selesai bareng. Kalau dia pikirnya juga gitu. Ya ngapain duluan sih, orang tadi juga salamnya bareng. Ntar aja, jadi dia pas lagi Al-Fatihah dia bisa santai-santai gitu. Tapi ngapain ya? Itu anak kecil sih. Iya, anak kecil tuh kadang-kadang dia merasa begitu tuh, sholat dia lebih cepat. Dia merasa dia sholat lebih cepat. Padahal kan enggak, Selesainya lu begitu bareng. pun, lu selesainya bareng. Nggak mungkin lu duluin imam. Sama kayak ada teman saya. Pernah waktu di kuliah nih, zaman kuliah. Kami sholat apa gitu, entah Isya kayaknya. Kayaknya sholat Isya. Pokoknya kami ke tempat wudhu bareng-bareng. Cuman saya sakit perut. Jadi saya masuk ke sana. Saya ikut di rakaat ketiga kalau nggak salah. Sholat Isya tuh. Ikut di rakaat ketiga. Jadi masbuk lah saya. Habis sholat, saya tambah lagi 2 rakaat. Udah selesai, terus dia bilang gini, kamu kok masbuk?
Karena kami bareng-bareng dan dia mulai dari awal. Sebenarnya tadi sakit perut. Terus dia bilang, sengaja ya biar sholatmu lebih cepat. Saya bilang, enggak dong. Secara logika saya tuh pasti lebih lama. Kan saya masbuk. Cuman pas lagi ini mungkin cepat. Pas sendiri. Iya, dia cepatnya itu. Iya. Kecepatan antara ruku ininya akan lebih cepat kalau sendiri. Betul, mungkin dia berpikir, kalau sendiri lu nggak ngikutin imam, jadi bisa lebih cepat kali. Tapi kan di logika saya mengatakan orang masbuk itu nggak mungkin lebih cepat. Orang dia masih nambah gimana? Kecuali sama. Nah, kita pernah nih ngebahas. Mungkin nggak yang tahiyatnya? Iya, itu udah pernah. Yang saya 4 bilang. kali ya? Iya, sholat maghrib. 3 kali apa 4 kali? 4 kali. 4 kali tahiyat. Iya, mungkin. Kayak gimana? Dia masuk maghrib, jadi kita harus ambil dulu mazhabnya itu mazhab yang apapun kondisi imam ikutin. Jadi ada jangan yang nunggu masalahnya ya, kan? ada yang mazhabnya itu yang nungguin imam berdiri baru dia ikutin. Kalau imam nggak berdiri lagi, baru dia ikut tahiyat akhir tuh. Nah, kalau saya pakai mazhab yang apapun kondisi imam saya ikutin. Jadi saya datang, saya Allahu Akbar, imam lagi ruku, saya ruku, imam lagi sujud, saya sujud. Nah, dengan kalau mazhab itu, kita bisa sholat maghrib 4 tahiyat. Itu adalah ketika imam lagi tahiyat awal. Di rakaat kedua. Kita Allahu Akbar, kita langsung tahiyat awal. Tahiyat pertama tuh kita kan. Imam rakaat ketiga, kita ikut lagi tahiyat. 2 tahiyat. Tapi hitungan kita baru dapat 1 rakaat. Udah masbuk kita, imam salam kita masbuk, masuk rakaat kedua, kita tahiyat lagi rakaat kedua. Habis itu rakaat ketiga, kita tahiyat lagi. 4 tahiyat kita maghrib. Saya pernah tuh. Jadi saya ngerasa kayak, tahiyat saya kebanyakan deh kayaknya. Terus saya baru mikir-mikir kayak, ya bener juga, tadi kan saya masuknya imam lagi tahiyat. Jadi setiap rakaat saya ada tahiyat. Harus masuk di rakaat kedua. Pas tahiyat tapi. Pas tahiyat. Iya. Pokoknya setelah ruku. Setelah ruku rakaat kedua. Karena kalau teman-teman masih dapat rukunya imam, kan sudah kehitung 1 rakaat. 1 rakaat. Itu 3 tahiyat doang. Bisa 4 tahiyat paling lama ya. Maksudnya kalau lo telatnya di yang 4 rakaat, di rakaat kedua, 4 juga tetap. 4 juga ya. 4 juga tetap. Nggak bisa 5 tahiyat, nggak bisa. Kalau 5 tahiyat kayaknya teman-teman salah deh. Salah ngitung. Salah ngitung. 4 tahiyat juga. Iya. Itu tapi rakaatnya jadi kayak 4,5 ya? Iya. Kayak 4,5 ya? Iya. 4 tapi masih ada lebih setengahnya nih si tahiyat di awal ya? Iya benar. Bahkan ada juga yang punya pendapat yang dapat ruku imam itu 1 rakaat, ada yang kalau nggak dapat Al-Fatihah nggak gitu. Ada juga yang begitu. Iya. Banyak kayaknya. Ya, intinya dua-duanya sama-sama benar. Dua-duanya ada dalilnya, teman-teman mau ikut yang mana nggak apa-apa, yang penting sholat teman-teman. Yang penting sholat aja. Itu masalah masbuk. Iya. Karena si Skoy. Saya lumayan kaget sih, karena saya tadi berpikir, soalnya waktu tahiyat akhir, hujan makin deres, Cing. Makin deres. Dalam pikiran saya nih, Skoy bangun lagi nggak nih? Atau dia batalin, dia sholat ulang dari dalam. Begitu salah, dia udah ke jalan duluan. Kok lu nggak tambah 1 rakaat? Ternyata dia dapat. Gitu. Oke, kita masuk ke tema kita hari ini. Tema kita adalah tentang genre film. Keren. Genre itu bahasa Inggrisnya bacanya gimana, Cing? Cuman bukan bahasa Inggris itu. Dibaca genre. Iya, saya tapi kemarin. bukan bahasa Inggris. Saya kemarin ketemu postingan di IG. Ngomongnya genre gitu. Iya, dia bilang gini, jangan merasa tidak bisa bahasa Inggris kalau ketemu orang yang masih ngomong tulisan genre, bacanya genre gitu. Terus, jangan merasa bisa. Ya, jangan merasa bisa bahasa Inggris, atau jangan merasa minder sama orang yang bisa bahasa Inggris tapi ngomong genre itu masih genre gitu. Terus saya bertanya-tanya tuh, emang
Genre itu bacanya gimana Coba ya? lihat genre. Nggak bisa keluar suara ini. Emang bisa keluar suara? Bisa, Google Translate. Tidak, maksudnya ininya, di sininya. Oh iya. Coba di Google Translate situ, keluar situ kan suaranya kan. Dengerin aja. Coba, genre itu emang ngomongnya gimana? Coba di sini ada. Ya, coba Ceng Abdul ini. Genre. Jangan-jangan bukan bahasa Inggris juga lagi. Coba ininya. Bunyinya. Bunyinya ya. Genre. Genre. Hah? Gimana? Genre. 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 Iya. G-A-N-R-E. Genre. Oh, genre. Oh, genre itu bacanya genre. 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 Genre film. Genre. Which one genre film you like? Genre. Genre. Wah, Genre. ribet ya. Genre lebih enak genre nggak sih? Genre. 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 Iya, kalau bahasa Indonesianya genre ya. Genre. Oh, baru tahu sih. Generation. Kok nggak dibaca generation? Generation. Eh? Generation. Generation. Coba. Generation. Generation ya. Generation. Kayaknya kalau generasi generation deh. Generation. 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 Iya. Nggak generation. Nggak Iya, gitu. enggak. Genre. Eh, Genre. Genre film. Genre film. Di lidah kurang enak. kurang ya? Iya, genre film ya. Genre udah enak. Genre. Kenapa tiba-tiba Kenapa? ini topiknya genre film sih ini? Nggak tahu. Genre film adalah kategori yang mengelompokkan film berdasarkan kesamaan elemen naratif, pendekatan estetik, atau respons emosional yang ditimbulkan. Nah, gue baru nonton nih film, tapi kalau nggak selesai. Di Netflix atau di mana ya? Judulnya Straw. Straw. Ya. Oh, Cindy kemarin baru nonton juga tuh. Nah, Katanya ada orang kasih ngomong di Twitter bagus. iya. Saya belum sempat Mungkin nonton. bareng kali bacanya tuh. Tuh Straw tuh. Iya, saya belum Tapi ini sempat nonton. ceritanya bagus banget, Dur. Tapi menurut gue actingnya kurang sama ada Padahal itu artisnya bagus loh itu. siapa? Si ini yang ini Iya. ini bagus ini. Iya, yang lain-lainnya, Dur. Kayaknya nih. Oh. Dia sering main tuh. Kayak ada yang nggak, misalnya gini ya, ini bercerita nih tentang perjuangan seorang Ibu. Kelar ya. Perjuangan seorang ibu. Pokoknya dia dirundung banyak inilah. Dirundung, di kosannya diusir, anaknya nggak bisa bayar makan, ini terus anaknya diambil sama dinas sosial, di kerjaannya dia dipecat, akhirnya dia ngebunuh. Oh, dia bunuh orang. Ngebunuh orang, kayak gitu. Terus dia kasih cek, dia mau cairin cek. Ceknya palsu. Bukan, dia nggak bawa KTP. Biasanya kenal, oke-oke aja gitu. Dia habis ngebunuh nih, bawa itu ke ini, disangka jadi rampok, kayak gitu. Gitu-gitu. Cuman ada beberapa yang kayak nggak, kayak dia mau mau cairin cek. Udah pas banget di jam 4, tutup gitu. Oh. Wah, tutup. Gitu, dimasuk gitu. Ternyata masih banyak yang antri gitu. Ngerti nggak maksud gue? Ya kata tadi tutup, ini kok masih ada sih orang gitu. Oh. Jadi agak-agak Ada juga tuh Bang, yang agak-agak order udah kayak terganggu. Enggak, tadinya sepi. Udah oh itunya gitu. Ya kalaupun harusnya dia yang terakhir dong.
Kalau udah ditutup harusnya dia terakhir di urutan yang terakhir. Kenapa ini? Apa namanya? Oh, karena sebelumnya udah dateng. Ya mungkin Kan itu beda lagi. Emang beda hari, bukan hari Beda. juga. Kan bukan yang buntutan dari pulang sekolah tuh. Dia datang ke situ nggak boleh, dia dicabut. Iya. Telat datang ke kantor. Iya. Emang Iya tuh mungkin ya. besok ya. Enggak tahu gue juga. Pokoknya gue Kayaknya pikir gitu juga dah. kalau lu datang udah mau ditutup, terus kenapa masih banyak ini? Jadi mengganggu-ganggu gitu. Terus tiba-tiba TV bunyi. TV apa? TV ini ada TV Oh, TV di ruang tunggu. di bank gitu. Ah, Tiba-tiba bunyi tentang berita itu gitu. Berita lagi pembunuhan. apa namanya? Perampokan. Oh. Tapi ini banget, ya Allah nih orang kok kasihan banget hidupnya gitu. Oh. Lu udah kelar? Nontonnya? Endingnya enggak ya? Dia film atau series? Film. Oh, film. Endingnya belum nonton? Belum, endingnya belum. Nah, gue juga belum. Belum. Ini emang Lah, bikin, gimana sih nonton film nggak kelar? Tidur. Kalau nonton series belum kelar, oke, series kan banyak. Iya. Ini film nih, Iya. nonton belum kelar ngapain? gue emang begitu. Gue jadi banyak banget tuh continuous watching tuh banyak banget. Banyak Oh, banget. jadi Cing April kalau nonton, belum beres, Cing April nonton yang lain? Iya. Ini Astaga. kayak, ini lama nih. Astaga. Ini lama atau gue lihat yang, ya kok begini sih. Jadi udah, Udah, karena males. saking banyak ininya, Dur. Kita bisa milih gitu. Kalau, ini kayak udah nggak masuk akal, gue ganti nih ya. Gimana sih cara ngeliat continuous watching? Itu, Tuh, nah itu tuh. tuh. Banyak banget, Dur. Banyak banget continuous watching gue tuh. Itu belum Belum- habis belum semua. semua. Astagfirullah. Orang kalau nonton series belum habis wajar. Iya. Series kan memang butuh investasi waktu ya banyak. Iya, iya. Tapi kalau film kan sekali duduk 2 jam lah. Beres. Iya. Ini Cing Cuman April kalau- malah Kalau udah, udah ganti. ini, yang ini udah nggak masuk akal, udah ada yang bikin ilfeel gitu. Karena banyak pilihan, Dur. Ya, ya. Kalau di bioskop kan kuat-kuat aja perasaan. Walaupun udah, kok gini nih gitu. Tapi ya kita Cing April udah nonton GJLS? udah Kapan? premier. Oh, Cing April nonton. Saya belum nonton. Eh, Sampai sekarang. Saya tuh kemarin sama Cindy sampai syuting ini ya. Insya Allah kalau ini tayang sih saya sudah nonton. Sampai syuting ini tuh saya belum nonton karena mencari waktu yang bareng Cindy nontonnya. Nah, kami sudah mau beli tiket hari Minggu. Kami rencana Minggu sore. kemarin. Ternyata takdir berkata lain. Minggu pagi kita dengar Gusti meninggal kan. Akhirnya saya takziah. Pulang-pulang udah maghrib, udah nggak bisa. Nah, hari ini hari Senin ya? Hmm. Selasa Selasa. ini. Nah, Senin kemarin nggak bisa, Cindy. Kami nggak ketemu waktunya. Selasa ini udah sulit udah nih. Mingguan lagi. Jadi mungkin besok-besok lagi deh baru bisa nonton. Ya, udah banyak loh, 300.000 lebih. Iya, saya belum nonton. Sejuta aja sih lewat ini. Sejuta sih insya Allah dapat lah. Iya, Waktu kita syuting ini sudah 300. iya, Waktu ini tayang mungkin udah 1 juta. iya. Ya. Iya betul. Udah 1 juta lah. Nah itu tuh ada genrenya itu si Bang Ari ngomong di waktu di titik kumpul. Genre apa? Genre-nya Genre ini nih. Genre. Genre-nya enggak enak banget dia. Genre-nya Titik kumpul. GJLS, GJLS. itu ada namanya. Ah. Tahu apa gitu namanya. Lupa saya. Pede banget ya. Apa gitu namanya. Apa? Film, coba. Genre film yang punya penggemar fanatik gitu. Genre film yang punya penggemar fanatik. Disebut apa? Nah itu. Nah coba. Kok nggak pedes ini? Film cult. Cool. Jadi genrenya itu namanya film cult. Itu adalah genre film. Kultus. Ya, genre film yang mempunyai basis massa yang fanatik. Kata Bang Ari. Jadi mereka tuh sudah bangun dari zaman mereka bikin Sendok,
Kuyup, Bun, Uduk. Nah, itu tuh. Jadi katanya GJLS Ibuku Ibu-Ibu tuh masuknya genre film cult. Film kultus. Film yang memiliki penggemar yang berdedikasi dan bersemangat. Yang seringkali didefinisikan dengan pertentangannya terhadap daya tarik arus utama dan norma sinema tradisional, iya kan? Iya, betul. Dia membongkar tatanan yang sudah ada dan memang GJLS selalu begitu. Mendobrak kemapanan. Pang. Genre mereka adalah pang. Genre pang sesungguhnya. Pang sesungguhnya. Iya. Anti kemapanan. Nah, itu salah satu itu saya juga dapat ilmunya dari Ari Kriting. Oh, ternyata ada genre kayak gini. Film kultus. Coba itu daftar film kultus, coba Wikipedia tuh apa aja tuh? Film-film kultus apa aja ya? Oh, gila ada A, B, C, banyak. Banyak teman-teman lihat sendiri tuh. Banyak gitu ternyata tuh, film-film kultus tuh. Saya pikir ada yang film Indonesia doang gitu. Banyak banget itu. Tapi kalau gitu berarti dia... Film cult Indonesia coba, nah. Berarti dia harus tahu pemainnya ya? Iya. Ya. Oh, Pintu Terlarang, Wiro Sableng. Oh, maksudnya Kok cult sih? cult ya itu ya. Kok dia cult sih? Azrax tuh. Kok dia cult sih? Apanya? Wiro Sableng? Mungkin sudah punya penggemar sendiri kali ya. Azrax tuh, maksudnya cult juga ternyata Azrax. Berarti bukan Warkop. ya bukan gaya GJLS mah lo nonton. Bukan cult berarti. Cultnya itu penggemarnya ya. Menonton dia dan menerima apa aja yang dibikin. Ya. Di situ. Ya kalau ada penggemarnya Wiro Sableng, lo nonton Wiro Sableng, dia mau kayak gimana kek, akan diterima. Ya. Kayak gitu. Nah kalau GJLS, teknik bikinnya itu yang apanya ya yang ini? Tapi itu kan ciri khasnya GJLS. Iya. Tapi kayak misalnya kalau GJLS Ibuku Ibu-Ibu sama Wiro Sableng sama-sama cult, isinya berbeda banget. Berarti cult ini bukan gaya filmnya, Dur. Iya, karakteristik yang diangkat kayak Wiro Sableng dia bermain dengan karakteristik Wiro Sableng. GJLS bermain dengan karakteristik GJLS yang mana dua-duanya itu punya fans fanatik gitu, yang berdedikasi ya itu. Iya. Betul kalau sama itu. Kayak Warkop Iya. juga. Ya itu. Ntar deh saya nonton dulu dah. Cuman kita mau ngobrol juga nggak bisa spoiler. Nanti aja kalau filmnya udah nggak ada baru kita bahas. Kalau udah nggak ada lagi baru kita bahas lah. Kalau sekarang masih nanti spoiler. Enggak. Ini mah nggak usah di-spoilerin. Spoilerin juga nggak apa-apa. Jangan nanti orang jadi Kenapa? nggak asam nggak? Enggak. Coba. Sangat bisa ditoleransi. Ini lebih ke tawar. Oh iya. Ya kan? Nggak asam, tawar cenderung manisnya ada. Ya enak ini. Ya. GJLS mah, lo nonton nggak? Wah, Sorry. Lewat aja udah. Sorry. Kasihan kehujanan. GJLS saya kalau menurut gue, spoilerin aja orang lucunya nggak bisa kita ceritain. Lo kalau mau lucu, lo harus datang. Nggak bisa nih diceritain dia masa begini. Nggak akan kebayang. Saya belum tahu sih. Ntar saya nonton lah. Itu. Tapi itu genre filmnya gitu. Cing Abdel paling suka genre film apa? Thriller ya? Oh, sama. Sama, saya juga suka. Enggak yang ini.
Yang judulnya Vintage. Dari berbagai macam. Kita pernah ngomong. View. Kan ada satu kejadian. POV sono, POV sini, POV sini, POV sini. Yang ledakan. Udah, kita ngomong di sini. Yang ledakan-ledakan itu loh. Coba film vintage. Vintage. Ya. Yang mana sih? Oh, belum, Cing. Bukan. Itu ininya. Belum pernah nonton ini. Bukan berarti, bukan vintage judulnya. Kita pernah ngomongin di sini, Dur. Ledakan. Ledakan. Terus banyak POV-POV-nya. Banyak POV-nya. Apa ya? Apa, Man? Lu juga tahu, Man. Filmnya. Tentang yang ledakan. Ledakan tuh banyak POV. Vagabond. Bukan, itu ini. Vagabond mau Korea, series. Series. Ada ledakan, tapi banyak POV-nya. POV filmnya. POV dari sini, dari sini, dari sini. Apa ya? Series kan? Enggak. Apa ya? Kita pernah ngomong di sini. Pernah. Ledakan. Ya. Ledakan di Itali. Kayak di Roma, di ininya. Apa? Setnya ini. Ini. Da Vinci Code. Angel and Demons. Bukan. The Vintage. Itu makanya gue bilang. Coba Vintage. Lu Vintage. Vintage Point. Vintage lagi. Pernah kita omongin di sini kan, Man? Oh, ini. Ini, Cing. Vintage Point. Oh, belum pernah. Ini loh. Cing belum ngobrol sama Pican kali. Enggak, sama lo. Sama lo. Sama lo. Sama lo. Bawa canda. Bukan canda kali sama Indro Nah. Jegel. Masa gue ngomongin film sama ini? Enggak, saya nggak pernah. Nggak pernah Cing Abdul ngomong ini di saya. Cing Abdul sama kayak ini penonton Ngabdur tiba-tiba DM saya, Bang, si dia tanya apa gitu, Bang. Dulu di Ngabdur pernah ngomong ini ya? Pernah. Apa gitu singkatan? Pernah. Saya bilang, nggak pernah, ngapain? Apa itu? Orang saya aja nggak tahu itu apa. Apaan? Pokoknya singkatan lah, taruhlah kayak singkatan, taruhlah ya, singkatnya kayak BYD gitu. Bang, abang pernah ngomong ini, ngomong BYD di, tapi bukan BYD, ada singkatan. BYD di Ngabdur ya? Saya bilang, hah? Emang iya pernah kali, coba lihat apa? Nggak pernah. Ini pernah. Vantage Point nggak pernah, Cing. Pernah diomongin di sini. Nggak pernah. Gue pernah di sini, ingat lo udah. Ini kali yang lain. Cing Abdul sama Pican. Enggak. Hohihi. Enggak. Di sini. Temon. Iya. Temon kayaknya nggak pernah nonton dah orangnya dah. Film Guy Ritchie itu gue demen. Hah? Model-modelnya kayak Guy Ritchie gitu. Guy Ritchie saya nggak tahu lagi. Aduh, saya nggak tahu udah dia di mana ini. Story-nya udah lama. Ada Lock, Stock, and Two Smoking Barrel. Lock, L-O-C-K, Stock, and Two Smoking Barrels. Nah, nih Dur, gue sih udah lupa lagi ya. Tapi gue nonton ini, gila kok bisa ya gitu. Oh, belum pernah. Lock, Stock. Nah, ini Cing Abdul pernah ngobrol di sini. Ini. Nah ini pasti lagi Cuman ngomongin saya belum nonton. sama-sama si Vantage ini. Enggak, Vantage Point nggak pernah. Aduh, udah nggak tahu dari Cing ininya. DM-nya udah ketiban. Bagi rokok dong, Lan. Kemarin ini ketemu temennya Cing Abdel di ini. Temen gue, udah Iya, tua dong. di Gusti. Udah tua dong. Ya udah tua lah pasti. Siapa ya? Waktu takziah ke Gusti ini siapa yang pernah motoran sama kita juga? Ustadz Solmed. Ustadz Solmed masih kenal.
Ya, apa? Ini bapak ini saya kenal juga, cuma saya lupa nama waktu itu. Di mana? Saya pernah motoran sama dia. Hmm. Temen gue. Oh, yang punya Bros. Yang punya Bros. Orang, ya nggak tahu dia punya atau iya. Yang Bros Studio itu. Bobby. Nah, Bobby. itu. Iya. Ya. Ya mungkin dia berhubungan sama Gusti karena Gusti sering rekaman lah. Di situ. Oh, mungkin. Di Ya. Bros. Ya, itu saya ketemu itu. Belum lihat ya. Temennya Cing Abdel nih gitu. Waktu saya sama Ilham mau ke masjid. Hmm. Kami duluan biar kan jenazah mau dibawa ke disolatin. Nah, saya bilang ke Ilham, ayo kita duluan. Kita tunggu di masjid sekalian biar asar dulu kita. Oke, Bang. Jalan Ilham bonceng saya tuh pakai motor saya. Motor saya pernya langsung peok gitu. Bawa motor apa nih, Man? Vespa Vespa Matic. Matic. Ilham di depan, saya pegang dia gini nih. Udah lebaran. Gede banget gitu, saya dulu dibilang gini. Nah, pas jalan, saya lihat Om Bobby itu. Om. Dia, Dur, gitu. Ya, itu. Cuman pada waktu itu saya lupa namanya, cuman saya ingat, ini yang pernah motoran nih. Ya. Dia motoran ikut di situ. Karena dia DM gue. Maksudnya itu emang gue yang bawa dari circle, kan itu bermacam-macam kan. Waktu kita motoran tuh kan. Bari bawa temennya, ini bawa temennya. Nah, gue bawa itu. Iya, pokoknya saya tahu itu dia bisa hadir di situ dari Cing Abdel. Makanya saya bilang itu temennya Cing Abdel. Iya, betul. Ya itu, Om Bobby, benar. Enak juga ternyata itu. Iya, enak. Iya. Ayo apa nih genre film kita ngomong? Genre film apa? Genre film. Saya juga suka thriller. Yang memecahkan teka-teki ya? Yang memecahkan. Saya suka, makanya saya bilang waktu itu Karma. Karena gue belum nonton, yang mana sih, Dur? Cing Abdel udah nonton, yang Cing Abdel langsung WhatsApp saya bilang, Dur, gue udah nonton, bagus. Udah. Karma. Bentar. Korea. Coba bentuknya kayak gimana? Udah nonton gue? Cing Abdel udah nonton, Cing Abdel habis nonton langsung WhatsApp saya. Dur, gue udah nonton, series. Dur, gue udah nonton, bagus. Tuh. Kan yang pernah kita ngomong di Ngabdur, terus saya bilang Cing Abdel harus nonton. Terus kata Cing Abdel, ya habis ini gue nonton deh. Terus besoknya kalau nggak salah Cing Abdel langsung WA, Dur, gue udah nonton, bagus. Gitu. Yang mana sih? Yang pembunuhan. Gara-gara pinjol. Gara-gara dia mau bayar utang. Dia mau bayar utang, bapaknya itu, dia rela untuk kerjasama untuk bunuh bapaknya. Oh biar iya. dapat uang asuransi jiwa. Iya. Film India yang tukang cukur. Terus, sebentar abis itu kemudian banyak orang juga yang DM. Banyak orang yang DM saya juga bilang kayak, Karma. Dur, Dur ini dong di Ngabdur ngomong lagi film yang bagus dong. Bisa jadi referensi nih. Karena dia nonton Karma juga dia jadi suka gitu. Karma ini yang pertamanya rumah sakit kan. Pertamanya bakar, terus masuk rumah sakit. Terus 2 minggu sebelumnya. Ya. 2 minggu sebelumnya ya? Ya, 2 minggu sebelumnya kah? Iya, pokoknya sebelumnya kak itu ya. Nah, gitu-gitu. Jadi, cuman ya saya tuh, teman-teman saya tuh nggak bisa kasih rekomendasi film. Saya tuh kadang nemu bagus, kadang enggak gitu. Iya. Saya juga ngeliat-ngeliat di Twitter kalau orang ini. Karma saya tahu dari Cindy. Nah, kalau orang India cukur rambut apa? Yang ditabrak. Iya. Nah, gue baru sampai tabrak itu. Tong. Yang gara-gara tong doang ya, dia laporan, tongnya hilang. Wah, Abdul udah nonton yang itu tuh si Baka. Bukan series kan? Abdul pernah bilang kayak dia udah tembak sama saya tengah-tengah. Oh iya. Yang tong sampah dia hilang tong sampah kata polisi Dur. Tapi udah. Yang tong sampah yang berharga ya? Iya. Oh, ternyata dia cari anaknya itu ya? Iya. Apa ya judulnya coba? Film India tong sampah. Itu bukan Maharaja kan? Maharaja. Iya, Maharaja. Itu Maharaja ya? Maharaja.
Oh, ya ya. Kalau di Netflix yang pernah kita tonton selesai apa, Dur? Tempatnya? Di mana? Nggak tahu dah. Ada nggak? Saya nggak tahu dah. Kayak juga kemarin nonton apa ya? India juga. Tuh, karena kamu nonton Stro, dia kasih ini, dia kasih rekomendasinya. Nggak ada ya, inian ya? Tahu dah. Lah, Gimana? Fubar ada lagi, Fubar nih. Fubar tau nggak? Arnold. Nggak tahu. Maling itu pencuri berlian. Hah? India juga tuh. Italian Jobs. Bukan. India. Di pesawat itu ya bang ya. Juri patung. Bukan. Lukisan. Bukan. Depannya lukisan. Enggak, ini berlian di pameran. Iya. Pameran di mall. Iya, yang depannya tuh orang lukisan. Lagi di lukisan lah, ngomong ini bakal ada pameran berlian. Mafia lukisan tuh. Apa Mafia judulnya, Lon? lukisan. Baru. Enggak, ini lama. Lama. Ada tuh dicolong di pesawat tuh endingnya batunya. Enggak di dalam. Hah? Pokoknya ternyata berlian itu taruh pot. Oh itu Itu iya. polisinya sampai ngundurin diri, tapi nungguin dia juga. Oh iya tuh gue nonton juga tuh. Ternyata polisinya ikutin kan Lon, sampai ke pot kan terakhirnya kan. Iya, Ketahuan aja. ketahuan. Udah 15 tahun. Dia cuma mau minta maaf doang tuh karena disiksa kan dia. Sangat komunitas film kita ini. Iya, tapi salah semua ininya. Udah sampai ke Dubai. Ingat judul aja kagak. Gue mau ngeliat yang film-film pernah gue nonton gimana sih? Ada nggak sih? Lucy, lo nonton nggak Lucy? Sudah. Terakhir jadi flash disk. Iya ya. Carry On udah. Siapa namanya dia? Black Widow itu? Ya itu Black Widow itu. Siapa namanya? Scarlett. Scarlett. Ya itu. Iya. Spencer. 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 Iya. Belum kayaknya. Tahu dah. Coba lihat dulu. Banyak banget sih. Oh enggak, belum pernah. Belum pernah. Kan bukan Spencer ini, Spencernya cowok. Sekarang nih Korea yang baru No Mercy tuh. Kayak Oh, saya udah nonton. yang Bagus mirip nggak? komik kan? Kan No Mercy. No Mercy for All. Yes, No Mercy for All. Dia ini bukan film, dia series. Oh series ya, series pendek. Series pendek. Tetap series. Iyalah, 7 episode habis. Oke sih, cuman Tapi gue sekarang lagi bukan suka ya. Lumayan sering nonton yang di Amazon, di Prime. oh saya nggak ini sih, nggak nonton. Nggak langganan Prime loh. Iya. Prime Video ada Akuntan 2 tuh. Oh belum. Saya No Mercy for All udah selesai. Kurang. Ceritanya oke. Berantem-berantemnya yang bukan Hiperbola. hiperbola itu paling bagus. Bukan masalah di pengambilan gambarnya ya, kalau pengambilan bagus-bagus aja, bagus. Fightingnya bagus. Cuman kayak nggak masuk akal. Masih hidup. Nggak masuk akal, Cing. Masa Encing ditembak, masih hidup aja, masih berantem aja kayak. Nah itu udah. Gue merasakan itu yang nggak masuk akal tuh nonton Liam Neeson. Dia minis ya? Liam. Oh nggak tahu sih. Apa tuh judul yang bisa ada Tekken. Tekken. Film Tekken. Tekken ada seriesnya tuh dua. Tekken yang game. Bukan. Nih, dia nih. Oh Tekken, ini Nah. saya suka ini. Iya, tapi begitu udah tua, menurut gue harusnya selesai bukan dengan berantem dia. Udah ketuaan untuk menang, Dur. Ya. Hah? Ya itu hampir sama dengan Equalizer. Equalizer juga ya? Equalizer yang tiap kali ngeteh. Tapi Equalizer itu, Rapin, Denzel Washington. Equalizer itu modelnya itu kayak siapa? Yang dikuncir? Jason Statham. Bukan.
Yang dikuncir. Bukan Jason Statham, apa? Yang tinggal di Rusia. Steven Seagal. Steven Seagal. Pokoknya dia nggak pukul-pukulan, dia memang punya apa namanya, bela diri yang tak gitu. Nggak yang blutak, nggak kena. Kalau yang si Jason Statham kan emang gebuk-gebukan kan. Lo kepukul juga gitu. Yang ini Tekken. Kalau Tekken Kena pukul. Kena pukul Tapi juga. dia masih oke. tapi udah ketuaan si Liam Neeson. Denzel juga tua juga. Ya, tapi di model Equalizer yang berantemnya- terakhir ya. Tapi dia model berantemnya kayak si John Statham, jarang pukul-pukulannya tuh jarang. Dia bisa, apa sih namanya itu? Iya, tapi tetap aja sih. Menurut saya sih, Ketuaan. ya. Tapi kalau saya mau Tekken yang tadi yang Cing Abel ketuaan dengan Equalizer, saya sama-sama menikmati karena saya tidak masalah dengan umurnya gitu. Nah, Itu tapi lo bermasalah sama yang tadi. wah, Udah, kalau yang itu udah udah digebukin nih segala macam. dia tuh saya sama tidak sukanya dengan film-filmnya Steven Seagal tuh sama tuh dengan No Mercy for All ini. Terlalu OP, overpower banget gitu. Terlalu jago. Terlalu jago, Mas. Kayak kalau Ditembak sini, masih Masih. aja. Terus dia tuh kan dia pakai baju itu kali. kagak, posisinya dia tuh pincang lagi. Tapi berantem lawan orang bukan satu rumah, satu gedung, menang. Wah, udah nggak masuk akal sih. Kayak yang dimasukin chip tuh, tiba-tiba di Yakuza megang pisau doang lawan orang menang. Nah, Dan nggak pakai strategi, Cing. Nggak pakai strategi. Kalau Tekken tuh kan dia masih pakai strategi. Equalizer dia masih pakai strategi. Sehingga setahu saya masih pakai. Si No Mercy ini nggak ada strateginya, Cing. Jadi kayak dia gini, terus dia tahu, oh penjahatnya di gedung Comika. Udah tuh dia ke sana, ke gedung Comika. Udah langsung dari depan, semua orang keluar berantem langsung. menang. Maksudnya kayak lu pakai strategi kayak masuk dari pintu belakang, bunuh satu-satu. Nah, itu masih masuk akal, ini enggak. Dan itu di semua tempatnya gitu. Semua tempat dia datang. Semua orang dilawan. Tapi ceritanya bagus. Iya. No Mercy. Kata maklar lu, dia nanya kata maklar, ini posisi di mana? Ya kan datangin si maklar itu. Ya. Nah, No Mercy for All itu ceritanya bagus. Ceritanya lumayan lah. Kayak kita nggak bisa nebak ini terus gimana gitu. Penjahatnya kita nebak-nebak masih. Bagus secara jalan ceritanya. Saya menikmati kok. No Mercy for All itu saya menikmati, tapi untuk di bagian berantem saya ngerasa kayak wah OP banget sih ini orang. Kalau si Tekken juga ceritanya enak. Iya. Ceritanya enak banget. Yang Tekken terakhir yang anaknya diculik kan? Anaknya diculik nonton konser kan? Yang dia mau nonton konser kalau nggak salah. Iya, Iya. Pokoknya anaknya cewek diculik. Iya, diculik. Nah, ya itu. Kalau Tekken ini kan gue menikmati gimana dia memecahkan sampai bisa ketemu si orang ini. Selidik-selidikin kan. Ada di mana, ini di mana. Ya. Nah, itunya tuh keren emang. Seru, ya. Seru. Cuman tuaan. Ya, sama kayak Equalizer juga saya menikmati sih yang terakhir juga ya. Ya, Equalizer 3. Iya, kan dia udah pengen hidup tenang aja tuh. Cuman ternyata ada orang yang datang malak-malak kan, yang preman yang malak-malak ke tukang ikan. Yang mana? Ada di tukang ikan, terus ada dokter. Tukang ikan bukan tukang ini yang pabrik ikan. Gudang ikan. Dia tukang jual ikan, toko ikan. Mana sih Equalizer terakhir? Equalizer 3 coba, Equalizer 3. The Kitchen yang baru, Panda. Oh, saya belum nonton. Udah ada emang? Udah. Ada, cuman saya belum nonton. Di Netflix. Iya. Kocak. Udah Yang tua, panda, kocak. yang main panda. Iya. Kocak itu. Nah ini Equalizer 3 nih. Sebagai artis kocak. Coba ke bawah-bawah dong. Enggak, itu udah Equalizer 3. Ah, ke bawah lagi. Siapa tahu Cing Abel bisa lihat tukang ikannya. Terus. Nah itu mafianya tuh. 2 orang itu tuh, itu. Kan dia udah mau hidup tenang aja di sebuah desa kecil gitulah di pinggir laut. Ini di Netflix. Netflix. Ada. Kayaknya dah.
Iya. Terus Udah nonton gue ini juga. Terus Coba trailernya. ternyata di desa itu banyak orang yang ada preman yang suka ormas lah. Suka datang nagih-nagih, terus di tukang ikan yang dia sering beli, itu orangnya itu naik ke situ mukul tukang ikannya. Nah, itu akhirnya dia ngerasa kayak gua udah mau hidup tenang, masih direcokin. Akhirnya dia bela desa itulah. Italia. Pokoknya desanya ada batu-batu gede-gede. Yang dia ngopi. Betul, dia ngopi. Dia ngopi-ngopi, ya. Yang dia ngopi di kafe Di kecil. kafe kecil. Sebelahnya itu ada tukang ikan. Iya. Ada toko ikan. Ingat gue. Udah ingat Gitu. itu. Ya itu. Walaupun detailnya gue nggak ingat ya, tapi gue Nah, itu proses dia mencari bosnya itu juga sama kayak Tekken tuh kan. Tekken. Yang Malak ini kan mah cecuruk-cecuruk. Iya. Nah, proses dia ke atasnya itu oke juga sih. Oh, iya. Jadi oke sih, saya cukup menikmati yang gitu-gitu tuh. Iya, salah dari Saya ceritanya menikmati, itu iya. ya memang memecahkan masalah gitu. Ya, Memecahkan masalah itu tapi saya nggak tahu itu maksudnya thriller atau itu action ya. action. Action ya. Thriller itu yang gimana sih? Thriller tuh lebih misterius lagi kali ya. Pembunuhan. Iya, menyelesaikan. yang kayak Karma tuh, kayak kita kan nggak tahu ini siapa ini yang bisa kayak bikin begini. Ciang Abdel ingat nggak Karma? Ingat. Yang bikin menurut saya ceritanya bagus banget tuh di ending episode 1 tuh. Kan dia kerjasama sama pembunuh preman dari Cina itu kan. Lu tabrak dah bapak gua. Biar dapat asuransi jiwa, ntar kita bagi 2. Saya kasih kau 100 juta apa. Iya. Nicing. Ini apa nih? Equalizer berapa? 3. Nggak, gue diingat. Nah, ini desa-desa. Oh iya, Itali betul. Desa-desa Itali. Yang dia punya anak ya? Sama anak ya? Bukan, itu bukan anaknya. Yang sama putrinya dilatih apa tuh? Ternyata kamu udah bisa tuh. Sama tuh kampung-kampung juga, di satu kampung berontak tuh. Bukan Tekken. Sama mainnya dia juga ada kayaknya. Ada di adegan kopi, di ngopi terus dia kan rajin tuh ngelipet-ngelipet. Itu ada laki tuh. utamanya jam sunto itu. Oh iya ya, Setengah jam kan. jam sunto ya. Nah, itu toko ikan. Iya. Dia juga yang main ada Equalizer 2 berarti ya? Iya. Main di kampung. Gimana itu dia? Nah, yang Karma dulu, yang Karma ya. Ah, itu toko ikan. Itu toko Iya, ikannya. Ingat gue ini. Ya kan? Ya. Nah, si apa namanya? Toko ikan kan toko daging pokoknya itu. Iya. Sorry. Nah, yang Karma. Lu tabrak dah bapak gua. Ah, Dapat asuransi jiwa, kita bagi. Janjian malam ini ya. Lu ke sana, oke. Udah tuh, akhirnya dia nungguin kan kabar kan. Nggak tenang lah apa segala macam. Besok pun jam makan siang, dia kan kerja di forklift itu kan. Iya. Jam makan siang belum ada kabar dari si pembunuhnya ini berhasil. Kan teman kerjanya nih kan. Iya, Teman berhasil. si orang Cina ini teman kerjanya Iya, kan. tapi dia Bekas residivis. narapidana. ya, Iya, narapidana. bekas tuh narapidana ya, bukan residivis ya. Residivis ya. Kalau residivis itu apa ya? Bromo Corah. Kali-kali masuk penjara. Residivis itu Bromo berkali. Corah, iya. Ya, gitu-gitulah. Nah, terus pas makan siang, ternyata polisi datang, panggil dia. Bilang, "Kenapa? Ini bapak kamu meninggal, mati." Dia langsung seneng kan. Iya. Datanglah dia ke kantor polisi, ke rumah sakit, ke kamar mayat untuk memastikan ini bapakmu bukan. Dia lihat Dia tuh. latihan sendiri dulu. Ya. Nah, itu gue ingat. Terus dia lihat, oh iya ini bapak saya, ini udah gitu. Terus di ending episode itu adalah polisi tanya, jadi gimana? Kamu mau nuntut apa? Gimana begitu gitu? Terus dia bilang, apa memang bapak saya memang sering jalan sendiri apa gimana gitu gitu. Terus kata polisi, karena di pikirannya dia kan dia ditabrak di dekat rumahnya mereka yang tidak ada CCTV itu kan. Jalan ke arah gereja, di kepalanya dia tuh bapaknya ada di situ. Tiba-tiba polisi bilang, "Loh, enggak, kamu belum tahu emang." "Oh, kenapa?" Jasad bapakmu ditemukan di gunung. Itu langsung habis episode 1. Makanya saya itu langsung episode 1, saya langsung kayak, wah ceritanya bagus banget.
Ya. Di kepalanya kita juga sebagai penonton adalah bapaknya ditabrak lari di dekat gereja. Tiba-tiba jasadnya ada di Ada di gunung. gunung. Nah, gimana nih? Nah, itu kan berbelit-belit tuh ceritanya ke sana ternyata ini. Nah, itu tuh thriller tuh kayak gitu tuh. Tapi kalau kayak Tekken kan kayak kita udah tahu penjahatnya. Iya. Ah, ini nih. Gitu. Gimana cara menyelesaikannya aja. Iya. Kalau ini semuanya masih teka-teki. Betul. Yang meres tukang chiropractor karma juga itu. Chiropractor tuh siapa? Ada lonte-lonte. Ada lonte siapa sih? Astagfirullah. Kok bisa yang dia ingat itu? Apa? Yang dia Oh iya, Karma juga. Karma Yang juga. Tukang akupunktur. Iya. Dokter akupunktur. Akupunktur, ya, iya bukan kan, chiropractor. dokter akupunktur itu yang yang ubur. ternyata yang ngubur. Yang ubur. Heeh. Nah, ini permasalahan lain kan? Betul. Permasalahan lain nih, nggak ada hubungannya sama Iya. cuman lagi enggak dong. Kok kenapa jadi bisa dia yang Yang lempar. yang lempar? Yang lempar apa? Yang lempar mayat. Nah, jadi Si lonte ini. kok lonte Kalau sih? lonte ini kan emang kerja sama lonte. Si akupunktur ini lagi sama cewek. Ya. Cewek ini kerjaannya emang meres. Betul. Sama meres. Ada temennya Ya. yang bagian meres. Hmm. Nah, temennya ini yang lempar mayat kan? Ya. Itu gimana nemunya? Gue lupa. Nah, temennya itu Temen orang Cina. temennya orang Cina. Mereka sama-sama di penjara. Si orang itu. Enggak. Kenapa harus si akupunktur itu? Kapan dia merencanakannya? Bahwa ayo kita jatuhin di apa? Di mobilnya. Pas lagi di villa ditelepon ceweknya. Iya, Iya, maksudnya si namanya si set nama masih ingat lu ya. namanya siapa dah. Pokoknya dia yang kerjasama dengan perempuan ini. Mm-mm. Itu kan temenan sama orang Cina itu. Teman sama orang Cina yang tabrak itu loh. Mm-mm. Nah, dia memanfaatkan, diambil mayatnya itu. Iya, kan suruh buang. Ya, Tapi kenapa jadi ada skenario lagi dia untuk ngebuang di mobilnya si biar meras. Dia kerjasama si cewek ini Iya, biar itu. meras. Makanya ceweknya itu bikin ini kan, bikin skenario kan seolah-olah kayak temennya meninggal, bokap temennya meninggal. Makanya dia mau turun dari puncak. Terus cowoknya ini kan lagi mabok, udah mau tidur. Terus Enggak, ngerasa dia kayak, udah emang gua itu. antar deh. emang apa namanya? Emang modusnya kayak begitu walaupun nggak ada pembunuhan. Untuk ninggalin si Enggak harus ada kejadian di jalan. Kan kalau dia cuma suruh nganter, pemerasannya di mana? bukan. Ini bisnis ini kan berjalannya udah lama nih dilakukan oleh si cewek dan si cowok. Iya, dengan korban yang beda-beda Ya tentunya korbannya ya. berbeda-beda. Iya, Ya kayak gitu. iya, Tapi modelnya ya kayak gitu, dia mau pulang duluan. iya. Tapi harus ada kejadian Iya. yang menjerat si cowok yang ditipu ini untuk meras dia. Nah, merasnya dengan apa kalau dia cuma ngantar pulang doang? Kan nggak ada apa-apa. Mau nggak mau harus ada kejadian. Enggak kan merasnya itu karena dia ketahuan berdua nih. Enggak, mereka para pemerasannya bukan begitu. Ya kan yang foto-foto bukan mereka. Foto-foto tuh detektif yang beda lagi. Itu Enggak. detektif bukan pemerasan dia. Iya si ini. Si lonte itu dah. Si perempuan itu. Si perempuan itu sama cowoknya nih. Dia kan mau melakukan pemerasan kan udah sering. Ya, Modusnya adalah si perempuan ini deketin si cowok. ya. Ya kan? Terus diajak kemana gitu. Ya. Habis itu diperas kan. Hmm. Perasnya kan nggak pembunuhan. Ya, tergantung backgroundnya si cowok. Misalkan cowok itu udah beristri, Betul. dia bisa peras ini. Kan si cowok ini bujang. Habis itu, waktu dia jalan sana kan pembunuhan ini belum tahu. Berarti dia merasa gimana nih berdua nih? Enggak, itu si
kemungkinan si cowoknya itu udah tahu bakal ada pembunuhan. Kan dia teman sama orang Cina itu. Enggak kan harusnya mati ditabrak. Ini terjadi karena nggak mati ditabrak. Iya. Ya kan? Karena keburu ada orang. Iya. Si pacarnya si bapaknya. Ya. Akhirnya dimasukin ke bagasi. Iya, ini kan bukan skenario awalnya nih. Iya. Skenario awalnya langsung meninggal. Iya. Nah, kan nggak ada Ya nih. mungkin mereka langsung berpikir cepat gitu kayak, oh oke, kita ya udah, gua punya ide, udah serahin ke gua. Misalnya si cowoknya itu Iya, maksudnya ngomong ke orang Cinanya. itu ada nggak sih? Hah? Ada di adegannya nggak? Nggak ada, cuman Atau hubungan. diceritain? Saya lupa dah. Tapi intinya mereka berhubungan, berteman tuh, iya, makanya itu bisa kita Iya, gue juga iakan gitu. Oh iya, masuk akal gitu loh. Cuman sekarang, gimana ya ininya ya bisa sampai di situ ya. Nah sekarang deh, ada siapa lagi pemerannya yang berperan Banyak. penting? Habis itu detektif. Detektif mau mana? Detektif tuh yang dia cari tahu cewek yang diperkosa waktu SMA itu loh. Yang jadi dokter akhirnya. Oke. Yang adegan awal di rumah sakit. Yang kemudian akhirnya nanti di episode belakang baru kita tahu itu cewek siapa. Itu saya sedih sih, si cewek itu tuh hidupnya. Iya. Nah, kan dia minta tolong tuh sama detektif untuk cari tahu si cowok yang zaman SMA itu masih ada, dia di mana. Nah, inilah si detektif itu yang dari awal suka foto-foto apa segala macam, ternyata itu permintaan dari si dokter. Makanya jalan ceritanya bagus banget, makanya saya mikir kayak karma oke. Di awal itu ya, masuk rumah sakit. Yang bikin kita agak curiga juga begitu ditanya nama siapa. Itu yang membuat si dokter ke-trigger kan? Karena nama itu yang dicari selama ini. Ya. Ya kan? Yang dicari selama ini kan? Ya. Padahal dia bukan. Ya. Padahal dia bukan kan? Betul. Dia mengambil identitas si teman SMA-nya dokter. Ya. Karena sama-sama kebakar. Biar dia berpikir biar secara jejak kriminalnya itu selesai, hilang. Ternyata begitu dia ubah namanya itu, nama yang dia pakai itu lebih bermasalah lagi. Iya. Itu sih. Sebenarnya emang jangan terlalu sering nonton ya. Jadi pusing, gue termasuk sering Ya, nonton. saya sih agak lupa-lupa juga sih secara detail. Tapi mudah-mudahan yang saya jelasin nggak salah ya. Tapi saya selama nonton sih saya tidak menemukan, mungkin ada tapi saya tidak menemukan plot hole yang gede banget. Ya. Yang ini enggak sih, saya menikmati banget. Kok gini nggak ada nih emang. Nggak ada sih. Kita udah terlalu pusing, Dur. Udah dikasih pertanyaan berikutnya, kok begini lagi gitu. Wah, saya yang pusing yang ini. Hah? No Mercy for All yang saya pusing, Cing. Secara cerita, karena begini, No Mercy for All itu, episode 1 aja, nyebut nama orang terlalu banyak. Udah gitu, muka orang Korea ini kan mirip-mirip. Malah saya mikir kayak, ya Allah, ini yang mana sih? Yang dia maksud yang mana sih? Ini yang mana sih? Gitu-gitu. Sampai di episode 2, episode 3 baru saya tahu, oh iya, oh ini. Tapi masih gitu, masih kadang-kadang suka kebolak-balik karena namanya terlalu banyak. Mukanya mirip-mirip. Nggak ada ceweknya sama sekali nih, No Mercy for All nih. Cowok semua. Mission Impossible nonton nggak? Belum. Udah. Akhirnya gue nonton lagi tuh. Mission Impossible yang kesini-sininya, yang di Netflix ada. Oh, belum. Emang bagus-bagus ya. Kayak, udah disiapin dari dulu ya. Atau dia sepanjang jalan aja, bisa nih di ini. Tapi kalau udah disiapin dari dulu, kok bisa gitu mikir ininya ya? Jalan ceritanya? Saya belum nonton sih. Bisa dipikirin dari dulu gitu. Apa emang udah ada kali satu buku skenarionya kali ya? Nggak tahu juga sih. Udah disiapin dari dulu. Ini yang pertama yang bikin ini, karena gue udah mendapat
mendapat apa ya, modal dari lo nih mengenai si karma. Jadi hal-hal yang kayaknya nggak penting tapi dikasih penekanan kayak jam tangan, di insert jam tangan. Wah, ini ada apa nih? Gitu gue. Ya. Karena lo udah kasih bocoran-bocoran nih, kalau gua nggak tahu bocoran itu ya biasa aja insert jam tangan gitu. Ya. Bagus. Bagus sih Karma. Apalagi ya film yang bagus ya, series yang bagus ya. Nine Puzzle, Mas Abdur. Apa? Nine Puzzle bagus. Saya belum nonton Nine Puzzle. Adanya di Disney. Aduh, Disney saya Nah, nggak justru gua juga udah pakai nonton. Israel dia. Nine Puzzle dia tentang kayak detektif Conan dia. Saya nggak ini. Bagus. Dua seorang profiler. Ntar saya catat dulu. Saya Disney udah nggak ini. Gimana Cing Abdel ini? Sebagai seorang Ohihi, Kenapa? melihat perang Iran dan Israel. Gue bau gitu. Nah kan Cing Abdel Ohihi. Hubungan internasional. Iya. Dia ini awal yang terakhir ini ya. Israel itu udah ketar-ketir dengan kemampuan nuklir, desas-desus kemampuan nuklir Iran. Makanya dia menyerang lab sama para ilmuwan. Ada Jenderal-jenderal. Iya, karena gue kemarin juga baru dibahas di situ tuh di HOI. Ternyata ada kesepakatan untuk negara-negara yang boleh punya nuklir, Dur. Tapi Iran ikut nggak? Iran kan nggak mau. Nggak. Iya kan? Gitu. Jadi dia ini apa namanya tuh gelap lah kemampuan nuklirnya. Kalau bagi orang-orang yang udah negara-negara itu dia harus kasih tahu nih nuklirnya udah sampai mana gitu. Gitu. Karena Iran nggak ikutan, jadi mereka nggak tahu. Nggak tahu, gelap. Nah, udah sampai mana nih? Desas-desusnya ini udah semakin mendekati ke nuklir yang bisa dibuat bom. Oke. Gitu. Dan diyakini bahwa udah jadi. Sebelum itu terjadi, mereka bom. Bom. Tapi kan ditambah sama latar belakang yang masalah Palestina kan, Iran doang yang berani ngasih bantuan. Bukan cuma ngasih bantuan. Iya, ngasih bantuan dalam artian lapangan. Iya, dan dia kan udah pernah nyerang juga kan. Nyerang Israel yang Iron Dome-nya katanya lewat. Pernah tuh sekali tuh. Nggak pernah, sebelum ya? ini kejadiannya Iran yang nyerang Israel. Saya pikir Yaman itu. Iran yang nyerang Israel. Oh, saya lupa dah. Nah, kalau ini diawali dengan Israel yang nyerang Iran. Ya. Nah, saya tuh Sekarang udah mulai propaganda nih si Netanyahu. Dia bilang propagandain mau ngompor-ngomporin penduduk Iran. Untuk nggak ngedukung pemerintahannya karena dukungan rakyatnya cukup besar, Dur. Untuk ayo lawan aja gitu. Iya, iya. Gitu. Kan kalau Iran setahu saya Iran itu kan semenjak 79 ya. 79 yang Khomeini. Ayatollah Khomeini membuat Republik Islam Iran itu. Itu kan dia menjatuhkan maksudnya rezimnya Pahlavi mereka kan. Ya. Balawiyah apa ya namanya ya mereka tuh ya. Balawiyah kalau nggak salah apa gitu. Kerajaannya namanya. Nah, itu kan dijatuhin akhirnya sampai sekarang nih, dari 79 sampai sekarang tuh Republik Islam Iran itu. Nah, keturunan dari Reza Pahlavi mereka itu yang katanya ada di Kanada kalau nggak salah. Yeah. Anaknya apa cucunya gitu. Itu punya hubungan erat dengan Israel. Nah, Israel tuh pengen dia lagi. Lu ambil alih Iran dah, naik deh. Nah, mungkin Netanyahu propaganda gitu, biar klannya Pahlavi lagi yang naik di Iran, bisa, ya. biar Irannya bisa ditaklukkan secara diplomasi oleh Israel. Nah, gue juga baru ngeliat konten baru denger ya. Udah ada juga tuh. Saya orang ini Iran, saya nggak setuju sama pemerintahan yang ini. Udah ada tuh, udah keluar tuh. Udah. Sementara si Israel udah banyak yang kabur, Dur. Iya, saya lihat videonya juga udah banyak. Iya.
Itu kan mungkin ya, mungkin karena dia takut atau udah karena dia nggak setuju sama, daripada orang gua kagak setuju kok, daripada gua mati konyol, mendingan gue Ya, pergi. Iya, bisa juga karena banyak juga rakyat Israel yang sebenarnya nggak setuju sama Israel yang sekarang ini. Israel sekarang ini dengan tindak tanduknya ya. Iya. Gitu. Sebenarnya banyak juga yang nggak setuju. Tapi emang gara-gara yang sok-sokan di Perancis itu, Dur. Yang keluar di bawah bendera itu ya. Orang Israel dah. Bener-bener. Tapi kemudian ini, tapi kalau Cing Abdul bilang, mulai ada nih rakyat Iran yang bikin video ini. Saya sih memaklumi, karena di Iran juga banyak Yahudi. Banyak Yahudi juga kan. Kalau kita lihat tuh kan, dulu zaman Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar tuh kan Persia. Bukan Persia, Nebukadnezar itu Babilonia. Oke. Babilonia mereka itu zaman dulu itu kan dia pernah Kan tuh. kita di sini zaman dulu juga Babilonia udah sampai sini, Dur. Nggak tahu dah saya. Itu di Bekasi Babelan. Itu Babilonia. Aduh. Gue lupa mulu masukin itu di ini. Ada 2, Dur. Sama Samarkan. Di Bekasi juga. Namanya Sumarekon. Sumarekon kayaknya nggak di Bekasi doang deh. Sumarekon mah di mana-mana. Di Karawang ada Sumarekon. Babylania, anjing Babylania. Zaman Babilonia itu kan Nebukadnezar tuh sejarahnya yang dia bawa semua orang Yahudi dari tanah Palestina sana. Dibawa kan jadikan budak tuh di Babilonia itu Irak lah. Babylon tuh Irak. Irak. Babilonia ya di Sekitaran situnya ya. Kan diperbudak di ini. Nah, sementara di Iran itu ada Persia. Ada raja. Aduh, saya lupa dah namanya. Nah, raja Iya, lah. maksud gue si Babylon ini sama Persia itu dalam kehidupan yang bareng kan? Satu masa yang bareng. Iya, ada satu masa yang bareng. Nah, di Iran itu di Persia. Iya. Nah, raja Kosfar apa raja siapa gitu. Dia ini dengan raja Nebukadnezar tuh tidak baik lah, saling perang. Nah, orang Yahudi yang jadi budak di Babilonia tuh akhirnya dukung raja Persia ini. Akhirnya kemudian mereka singkat cerita kalah lah Nebukadnezar. Akhirnya si orang-orang Yahudi ini pindah lah ke Persia, ke Iran. Pindah ke Iran, ya tinggal ada yang di Asfahan, ada di Tehran gitu. Tinggal di sana, dikasih posisi sama rajanya. Nah, itu bertahun-tahun setelah pokoknya itu raja runtuh sampai terakhir tuh di Reja Pahlavi itu Masih ada. bahkan sampai sekarang itu katanya di dewannya Iran itu ada satu kursi untuk orang Yahudi. Emang ada satu kursi untuk orang Yahudi, ada untuk satu kursi untuk orang apa gitu. Nah, itu mereka masih punya kursi di sana. Jadi orang Yahudi di Iran itu banyak, di Asfahan ada, di Tehran ada. Nah, bisa jadi video-videonya dari mereka juga. Dan kemudian orang di Twitter tuh saya baca kayak agen Mossad itu sebenarnya sudah banyak dulu di Iran membocorkan rahasia yang mungkin yang tadi yang Cing Abdi bilang gelap, tapi mungkin agen Mossad sudah ada yang laporin apa. Ya wajar juga karena memang orang Yahudi yang dasarnya banyak juga di Iran. Itu terus. Teman, saya ada satu, saya baru nonton tadi, kemarin. Syekh ini Muhammad Al-Fuli. Apa dia? Nah, dia jelasin tentang akhir-akhir zaman lah gitu ya. Dia pakai hadis-hadis sahih tentunya. Apa namanya itu kalau ngomongin akhir zaman namanya? Ini apa namanya? Eskatologi. Okay. Oh, beliau tuh orang Mesir ya ini. Nih beliau. Cing Abdi pasti pernah lihat lah di YouTube. Pernah. Beliau bilang, jadi kan beliau jelasin tentang Imam Mahdi. Tentang Imam Mahdi kapan munculnya gitu berdasarkan hadis gitu-gitulah. Udah ada belum? Belum. Oke. Menurut dia belum. Cuman dalam waktu dekat ya mungkin. Cuman waktu dekatnya itu kapan kita nggak tahu. Setahun kah, 2 tahun kah? Kayaknya enggak deh. Intinya kesimpulannya dia itu Palestina merdeka dulu, baru Imam Mahdi datang. Bukan Imam Mahdi datang untuk membebaskan Palestina, bukan.
Palestina merdeka dulu, nah baru Imam Mahdi muncul. Itu di dalam pengertiannya beliau. Timeline-nya seperti itulah. Ya, timeline-nya seperti itu. Dan itu juga kan Rasulullah SAW di dalam hadis beliau yang sahih itu kan kita tuh akan mengalami kejayaan dalam 12 khalifah, 12 pemimpin apa ya. Nah itu di dalam, kan beda-beda pendapat, tapi dia tuh mengambil pendapat yang 5 tuh sudah duluan. Kita sudah pernah mengalami 5 itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Al-Hasan. Nah, berarti sisa 7 kan. Nah 7 tuh yang nanti di Masih lama dong. akhir zaman. Nah 7 di akhir zaman tuh menurut dia yang paling terakhir itulah Imam Mahdi. Imam Mahdi. Imam Mahdi yang paling terakhir. Nah tapi sebelum muncul khalifah baru ini, itu harus kalau di hadis itu ada perang besar. Tapi ini bukan Malhamah. Malhamah tuh itu nanti yang lawan Dajjal. Ini Malhamah beda lagi. Nah ini ada satu perang besar dulu. Nah perang besar itu katanya di dalam hadis itu adalah negara-negara adik kuasa, negara-negara kerajaan-kerajaan gede, pokoknya gitulah, negara-negara adik kuasa akan memperebutkan sumber daya, berperang memperebutkan sumber daya. Kan udah. Nah, menurut dia itu yang kayak sekarang nih. Ini kan akan negara-negara superpower akan terlibat di dalam perang ini. Yang mana kemudian akhirnya ketika perangnya selesai, ya semuanya pada capek lah ngurusin perang apa segala macam. Nah di situ nanti negara-negara Muslim akan bersatu lagi tuh, akan bersatu membebaskan Palestina. Nah di saat itulah negara-negara Muslim akan mungkin menentukan kayak udahlah kita bersatu aja dengan otoritas masing-masing, tapi kita punya satu khalifah kali gitu, mungkin. Nah itulah mungkin yang pertama tuh dari 7. Betul. Mulai nanti sampai yang ke-7 mungkin nanti Imam Mahdi. Nah itu yang saya dengar beliau ngomong itu, penjelasannya beliau kemudian saya ngerasa kayak agak lumayan bersyukur jadi orang Indonesia. Karena kita bukan negara superpower. Jadi nggak perang. Jadi kita kayaknya nggak akan ikut-ikutan. Kena imbas iya. Tapi kayaknya kita nggak ikut-ikutan deh. Misalkan kayak sekarang sumber daya yang diperebutkan misalkan nuklir. Tahu yang direbutin Indonesia. Raja Ampat. Raja Ampat mah nggak perlu Israel kan. Satu menteri aja cukup. Nggak, maksudnya itu perebutan negara-negara superpower ngerebutin Indonesia lagi. Tahu-tahu lokasinya nih. Nggak tahu juga ya. Lokasinya di Indonesia. Nah nggak tahu juga Cing. Nggak tahu juga. Tapi mudah-mudahan saya sih melihat penjelasannya beliau, saya ngerasa kayak kalau perang ini terjadi, negara-negara superpower, Rusia, Iran, Israel, taruhlah ya, Amerika, Cina, misalnya mereka berperang untuk menyatakan saya lah nomor 1 di dunia, taruhlah gitu, itu kan kita tidak mungkin ambil bagian di situ dong. Tapi perang yang sekarang dulu kalau lo perhatiin, misalnya lo mau Amerika sama Rusia deh, kan musuhan. Nanti nggak mungkin face to face langsung perang tuh Dur. Pasti ada satu lokasinya nih yang untuk memfasilitasi perang Amerika atau Barat sama Rusia. Nah, Ukraina tempatnya. Nah itu menurut saya itu masih sembunyi-sembunyi. Ini perangnya yang begini? Iya, di bayangan saya, di kepala saya nih kayak Iran Israel nih. Udah saling serang aja udah. Nggak pakai satu wilayah mana yang kita perebutan, enggak gitu. Jadi kayaknya mungkin misal aja ya. Ini kan Israel udah minta bantuan Amerika lagi. Bantuin dong. Misalkan Amerika turun tangan ikut nyerang Iran. Mungkin di belakangnya Iran, Cina, Rusia akan bantu juga. Udah tuh. Terjadilah mungkin perang, mungkin entah kita nggak tahu berapa bulan, berapa tahun kita nggak tahu. Tapi begitu sudah selesai, pada capek itu pasti semuanya. Iya. Udah capek. Nah, capek. Kita udah bisa tuh bersatu, ayo kita bebasin Palestina. Kan Israel juga udah nggak kuat itu pasti. Amerika juga pusing. Amerika jangankan ngurusin perang luar, mereka di dalam aja sekarang lagi di Los Angeles lagi rame, lagi ini. Jadi mereka juga ada masalahnya sendiri di dalam negerinya. Bayangin. Kita juga lagi masalah, Dur. Aceh Sumut aja tuh udah. Iya. Masalah yang harusnya nggak jadi masalah itu. Itu benar-benar jadi
menggelorakan lagi rakyat Acehnya. Iya, itu kan harusnya nggak jadi masalah. Maksudnya, itu kan ngapain lu ambil udah. Maksudnya, ini kita sesama bangsa Indonesia nih. Kenapa lu ambil pulaunya orang? Udah. Kan harusnya nggak ada masalah, jadi ada masalah kan? Ya, tapi seperti yang sering kita bicarakan, menurut mereka yang ngambil keputusan, kayaknya nggak masalah dah. Gitu. Saking udah dibilang, iya nggak masalah nih sama orang-orang di sekitarnya, Kedur. Bubble-bubblenya itu kayak, nggak apa-apa, udah diambil itu. Ntar bisa kita iniin, gitu. Oh ya, Iya. Tapi ya itu. Tapi akhirnya, hal yang harusnya nggak jadi masalah. Maksudnya, Cing Abdel sama tetangga nih, maksudnya mungkin tetangga baik banget, tiba-tiba Cing Abdel bilang, pagarnya gua ambil lah. Kan? Itu harusnya nggak jadi masalah kalau pagarnya udah nggak usah diambil, udah kita kan punya orang. Itu sih, jadi saya tuh ngelihat Indonesia itu, saya ngerasa kayak kita ini hal-hal yang harusnya tidak jadi masalah, kita bikin jadi masalah. Yang harusnya damai-damai aja gitu. Nah, saya bersyukurnya, maksudnya ada bersyukurnya kita bukan negara, mungkin hikmah kita itu diberikan mungkin dari dulu kala tidak punya teknologi sendiri, tidak bisa ini, mungkin hikmahnya agar kita tidak ikut perang itu, karena Rasulullah SAW menyarankan untuk orang-orang Muslim tidak ikut perang itu, bukan perang Malhamah ya, tapi perang besar itu orang-orang Muslim jangan ikutan, karena 100 orang yang ikut 99-nya akan meninggal. Hanya 1 orang yang selamat, itu perang besar itu kalau bisa dihindari, jangan ikut-ikutan. Nah artinya bagus, karena kita nggak punya kekuatan, kayaknya kita nggak mungkin ikut. Coba bayangkan kalau kita super power, ikutan ya. pasti kita ikutan. Ada hikmahnya juga negara kita ini. Bahkan saya itu sampai di titik kayaknya kita bener kata Ma'ruf Amin nih, kita kayaknya orang Indonesia ya pasti masuk surga kayaknya. Karena dosa-dosa kita sudah diambil sama pemimpin-pemimpin kita, Cing. Kita kalau meninggal kayaknya kita masuk surga. Misalnya kita dosa, kita udah dizolimi. Iya, rakyat ini kan dizolimi semua nih. Meninggal, ada dosanya, tapi dosa pemimpin kan lebih banyak. Akhirnya, oke kamu terzolimi, oke dosamu diambil, ditaruh di pemimpin, ditaruh di pemimpin. Akhirnya kita semua masuk surga. Jadi maksudnya kan tidak ada yang sia-sia. Allah tidak mungkin tidak adil. Jadi maksudnya kita dizolimi di dunia, hidup kita jadi susah, apa segala macam. Tapi nggak mungkin Allah biarkan gitu aja, kan nanti di akhirat akan ada balasannya. Iya, akhirnya kita jadi bersyukur tuh. Asik. Seru juga ternyata di dunia kemarin dapat pemimpinnya zolim gitu. Nanti misalkan apa? Negara mana yang pemimpinnya bagus ya? Apa ya? Siapa yang bisa? Taruhlah misalkan Malaysia ya. Taruhlah. Saya tidak tahu sebenarnya. Brunei deh yang nggak kedengeran apa-apa. Brunei deh, taruhlah Ya. Brunei. Mungkin masyarakat Brunei itu akan iri sama kita di akhirat tuh. Brunei itu ngerasa kayak, aduh, kita dihisap lagi. Sih. Iya, pemimpin terlalu baik. Dosa kita nggak bisa dibawa kemana-mana, udah kita pikul sendiri gitu. Iya. Enak banget orang Indonesia, dosanya diambil pemimpin semua. Nah, kita akan senyum-senyum nanti di akhirat. Amin. Cengengesan. Cuman maksudnya itu yang saya coba berpikir kayak, karena nggak mungkin Allah tidak adil, nggak mungkin semua tuh kejadian tuh sia-sia, pasti ada hikmahnya kan. Tapi emang mungkin aja sih, Dur, yang itu. Karena perang dunia ketiga itu, Albert Einstein siapa gitu. Dia udah ditanya nih perang dunia ketiga senjatanya mau kayak gimana nih. Orang kita perang dunia kedua aja tuh, si bom atom kayak begitu, atom kayak gitu, perang dunia ketiga kayak gimana. Terus Albert Einstein ngomong, saya nggak tahu nih senjatanya itu kayak gimana kalau perang dunia ketiga. Tapi nanti di perang dunia keempat, senjatanya tuh balik lagi ke tombak, bambu, karena udah habis semua ininya. Makanya waktu Ustadz Al-Fuli itu dia menjelaskan, Syekh ini menjelaskan, jadi masuk akal yang tadi itu. Karena ketika Malhamah nanti itu kan perangnya itu tetap
kembali pakai kuda, Iya. pakai tombak, pakai panah, pakai pedang. Iya. Nah, jadi kalau Karena misalkan udah pada habis ininya. super power semua nih, perang gede yang insya Allah akan terjadi ya, yang namanya hadis kita harus percaya itu akan terjadi. Semua ngancurin nuklir, ngancurin ini, habis dong. Habis sudah semua. Habis terus Iya. balik-balik, ngasah Ngasah pisau lagi, udah ngasah Iya. pisau. Nah, malhamah nanti akan terjadinya yang gitu. Iya. Nah, kata dosen gue waktu itu, kenapa nih perang kan banyak nih setelah Perang Dunia Kedua, perang-perang kecil-kecil lah. Perang dari sana, perang dari sini, perang di Iran, Irak, kayak gitu, Kuwait, segala macam kayak gini. Tapi nggak ada nuklir, nggak pernah digunain lagi nih sekali-sekalinya. Karena setiap negara itu nggak tahu batasan mana gue udah bisa gunain nuklir nih. Sampai sebatas mana nih perang ini? Kayaknya gue udah bisa pakai nuklir kalau udah kayak begini. Nggak ada standarnya. Mungkin kalau misalkan Nanti nunggu pemimpin gila katanya dulu. Ntar ada pemimpin yang nih kayaknya sih udah nuklir nih gitu tinggal. Netanyahu kurang gila apa itu? Ah? Mungkin aja nanti kalau Israel terdesak nih, Eh, bisa aja mereka pakai Bisa. nuklir kali ke Iran. iya pokoknya. Ini kayaknya udah dah gitu. Kan Iran kan sampai sekarang masih roket-roket aja kan? Itu kan tinggal diganti hulu ledak nuklir, Dur. Iya, misalnya. Hulu ledaknya. Nah, misalkan Iran ternyata belum sempurna nuklirnya misalkan, jadi mereka masih pakai roket. Israel terdesak karena Iron Dome-nya nggak bisa ngehalau udah kayak kembang api itu ke sana itu. Akhirnya Netanyahu kurang gila apa, dia ngerasa kayak udah kita nuklir aja deh. Amerika pinjam nuklirnya atau mungkin mereka sudah punya nuklir sendiri atau bagaimana gitu. Udah nuklir ke Iran. Iran juga mungkin ngerasa kayak udah kita juga punya nuklir, kita balas. Udah nanti kita tinggal duduk santai aja, maksudnya biar yang gede-gede aja yang perang, udah kita mah santai nggak aja. ikut-ikut ya. Kita nggak ikut-ikut. Nggak usah ikut-ikutan. Masa ada orang yang ini kan yang gambar roketnya Iran tuh. Banyak banget. Apa roketnya Israel, apa roketnya Iran bunyi. Itu aja Iron Dome-nya nggak bisa ngehalau kan. Terus ada yang tanya, ini kalau ke Indonesia, kalau ke Jakarta kita punya apa ya buat ngehalau ya? Terus ada yang komen gini, ya jelas nggak bisa masuk lah, orang izinnya ribet. Masa rudal masuk? Masih minta izin, jatah ormas, apa segala macam, ribet sih. Kalau rudal pakai sistem kayak gitu, kita adalah negara paling aman. Nggak jadi ya. Nggak bisa rudal masuk ke kita. Ada apos lagi gitu. Iya. Istilah kata nih. Iya, istilah kata ya. Istilah kata nih kan, ini langitnya ini kan langit bersama nih. Iya. Dan biar sama-sama enak aja. Iya, biar sama-sama enak aja nih. Iya. Soalnya belum ada informasi gitu ke kita. Kita kan pemuda setempat nih. Iya, pemuda setempat nih, istilah kata ya ada kali informasi dulu, izin-izin gitu. Istilahnya koordinasi lah biar sama-sama enak. Iya, koordinasi lah. Koordinasi lah biar sama-sama enak. Temennya di sebelah gini. Iya. Iya. Ini yang paling baru dia masalah orang susah nih. Yang main gertak-gertakan. Iya, ada lagi. Belum nonton. Motor dia ditabrak. Bukan ditabrak lah, serempetan gitu. Kata ada juga kejadian nyatanya sih. Terus sama si yang punya mobil, ayo udah kita ke polisi aja. Kata dia gitu. Gua ada dashcam-nya nih, udah ketahuan nih. Kalau mau sama-sama ganti nih. Gua ganti motor lo ganti mobil gua nih. Kan sama-sama rusak. Ya, saya kan orang susah gitu. Kocak lah, apos ya. Nah itu. Jadi insya Allah kita aman. Kita tuh maksudnya ada hikmahnya teman-teman. Jadi bangsa yang seperti ini. Iya. Karena kadang-kadang kita berpikir juga secara kepintaran kita sebenarnya orang-orang kita nggak kalah sama yang lain. Secara sumber daya kita nggak kalah. Tapi kenapa ya kita tuh mungkin karena maksudnya kita tuh terbelakang dianggap tidak semaju negara-negara yang lain. Mungkin karena Allah sayang kita gitu.
Allah sayang kita, jadi kayak udahlah kalian santai aja. Santai aja. Iya. Gak apa dah kalian beli LPG susah. Ini susah nggak apa-apa. Yang penting nanti waktu perang gede kalian aman. Aman. Gitu. Ya perang gede dia habis, ini segala macam nyari sumber daya, di Indonesia malah digeruduk, Dur. Indonesia itu masih aman, ayo kita kesana aja, kita ambil lagi. Tapi kan mereka udah nggak punya senjata canggih. Udah bawa ini ya? Iya, mereka kalau nggak punya, kan kita tuh sebenarnya kalah bukan kalah manusianya, kalah senjata canggihnya, Cing. Kalau misalkan nih, siapa yang paling super power? Amerika. Amerika paling super power. Kalau dia nggak pakai senjata canggih ya, kalah dia sama kita mah. Iya, dia datang ke sini. Kan kita waktu Mongol menyerang kita, kalah katanya. Ya, sama kalah. pelaut-pelaut. Sama Majapahit ya? Iya. Terus masuk Aceh juga kalah, Dur. Ya, misalkan Amerika nih, datang mereka, 5 kapal ke sini. Ya ilah, kita turun. Orang nggak bakal masuk, orang lautnya dipagerin. Iya, jelas. Masuk dari mana lo? Jelas. Kita kunci aja pagernya. Iya. Masuk dari mana lo ame? Dia Amerika. baru mau lempar tali, kita udah sambet batu. Iya. Gampang itu mah. Nggak perlu kita turun tangan, orang Priuk aja udah kabur Iya, itu. Iya. Oh, Amerika mah kabur pasti. Kabur. Mau apa? Dia mau pakai pesawat. 5 pesawat misalkan. Turun, yang penting jangan pakai senjata canggih ya. Iya, pesawat aja dah. Pesawat aja, turun di Cengkareng dah. Jalannya jauh. Jalannya jauh. Jangan kan lewat lawan kita. Lewatin dulu bea cukainya deh. Iya. Kalau lu bisa lolos. Iya. Kalau bisa lolos lawan bea cukai, baru deh lawan anak-anak Tangerang. Iya. Anak-anak Cengkareng. Sepatan. Anak Sepatan. Kalau lawan bea cukai aja nggak bisa, Lo turun di jangan macam-macam. di Terminal 3. Jalannya sampai luarnya lo udah capek lo. Iya. Ya gitu, lagi capek. Udah gitu, semua taksi-taksi kan Indonesia. Iya. Nggak ada yang mau ngambil lu. Iya. Lo nggak punya aplikasi. Lu jalan kaki dah. Aplikasi apa? Udah, kita jangan ini. Jangan kasih orang itu tumpangan. Ayo, mau kemana deh? Jauh tuh. Kalah. Kita tuh kalah senjata doang. Doang. Kalau masalah manusia-manusianya mah Amerika kita lawan. Bisa kita. Ya. Kita senyum-senyum aja. Tapi mudah-mudahan teman-teman mari kita bantu saudara-saudara kita dimanapun berada. Sebisanya ya. Sebisanya. Yang semampu kita, sekemampuan kita. Ya. Sekemampuan kita. Kita bantu dimanapun yang Ya. lagi susah, yang lagi ini. Ya. Gitu sih. Sudah berapa lama nih? 90 lebih. Wih, sudah lama ini. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga kita semua tetap aman, tetap bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan teman-teman semua juga setrikanya sudah mantap. Dan kita berjumpa lagi di ngabrol-ngabrol selanjutnya. Saya Abdul Rasad pamit. Cing Abdul juga pamit. Salam satu panas. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.